Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas tentang faktor utama dari sebuah lead magnet yang bisa mengkonversi menjadi sebuah sales, gitu ya. Nah, jadi dalam pembuatan proses lead magnet tadi, di sini saya akan melanjutkannya terlebih dahulu. Kita akan ngebahas nanti faktor utamanya. Oke, jadi di sini saya akan mengikuti prosesnya tentu saja. Jadi proses utamanya itu adalah referensi, gitu ya. Anggap saja saya sudah memahami produk yang saya jual. Jadi proses selanjutnya adalah melakukan referensi, gitu ya, riset. Nah, saya mau jualan produk misalkan produk apa ya? Misalkan yang ada di Tokopedia. Misalkan saya buka aja Tokopedia. Oke, misalkan saya mau jualan HP. Contoh nih ya. Nah, kemudian ya saya cari aja di sini, misalkan apa ya, Samsung, yang langsung muncul di sini ya, misalkan Samsung A30 misalkan. Nah, di sini saya akan melakukan referensi dengan cara membuka setiap lapak yang ada di Tokopedia, ya. Saya tidak perlu filter satu persatu gitu ya, tapi langsung aja bukain satu-satu, kita pahami nih, terutama di deskripsi. Pokoknya kalau melakukan riset itu carinya di deskripsi dulu. Kita cek dari deskripsi, lanjut ke ulasan. Wah, kita cari di sini sesuatu yang dirasa itu lebih, gitu ya, memberikan value lebih. Kita cari satu persatu di sini, termasuk di toko-toko yang lain. Oke, nah anggap saja selesai nih di sini. Maka saya cari di tempat lain di Google, misalkan HP Samsung murah namun berkualitas dengan budget misalkan 5 juta misalkan. Maka di sini muncul semua deh. Kita bukain satu-satu, kan banyak tuh blog-blog yang sharing tentang HP, misalkan gitu ya. Karena saya mau jualan HP nih, cari aja di sini satu-satu blognya kita cari. Oke. Nah, disitulah muncul biasanya ada trik, ada cara memilih produk HP yang berkualitas dan sebagainya. Nah, ini kita udah punya pengetahuan atau knowledge yang bisa dijadikan bahan untuk membuat sebuah lead magnet. Oke. Nah, kemudian yang terakhir biasanya saya carinya di Quora. Ya, saya cari di Quora. Di Quora ini saya biasanya cari sesuatu yang bentar, ini kok bahasa Inggris. Quora ID. Nah, ini dia. Jadi saya cari di sini id.quora bahasa Indonesia ya. Di sini saya biasanya cari gitu ya, trik, misalkan trik yang berkaitan dengan apa yang mau saya jual. Trik merawat HP, misalkan gitu. Maka muncul semua deh di sini apa ya? Artikel-artikel yang bermanfaat dan gratis sifatnya. Maka muncul di sini. Oke. Nah, dari situ kita susun materinya. Oke, kita susun. Saya biasanya untuk menyusunnya itu biasanya saya pakai Microsoft Word. Oke. Saya biasanya pakai Microsoft Word. Nah, susunan materinya biasanya di sini ada opening. Kemudian yang kedua itu adalah perkenalan. Perkenalan. Jadi di dalam opening itu ditulis apa yang akan dibahas. Terus perkenalan ya tentu saja memperkenalkan diri kita, ya. Jadi siapa diri kita, gitu ya. Terus dari perkenalan kita introduce. Jadi introducing dari materi utama, ya, materi utama. Saya tambahin isi dari materi utama. Oke. Nah, dari sini kemudian ketika kita sudah ngebahas isi dari materi utama, maka kemudian triknya, trik utamanya, isi unik, gitu ya, isi unik dari materi utama. Kemudian closing deh, ya, closing. Di sini closing itu bisa langsung jualan produk utamanya, bisa juga diarahkan ke grup sosmed, misalkan WA, Telegram, FB, gitu ya, serah. Nah, jadi susunannya ya kayak gini aja gitu, nggak usah ribet-ribet ya. Dalam membuat lead magnet itu serius tapi nggak usah ribet. Oke, serius nggak usah ribet dan dibuat simple aja, ya, intinya gitu.
Karena lead magnet itu kan gratis, meskipun goalnya adalah sales, maka jangan sampai teman-teman pusing juga. Oke, nah jadi itulah cara membuat lead magnet. Kemudian faktor utama dari lead magnet ini bisa menjadi sales itu apa? Oke, nah faktor utama dari sebuah lead magnet bisa menjadi sales. Jadi lead magnet ini bisa menjadi sebuah sales, ya. Itu apa sih faktor utamanya? Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih lead magnet bisa jadi sales? Apa sebabnya? Pertama, biasanya lead magnet tidak ngasal, ya. Banyak nih saya menemukan lead magnet yang dibuat ngasal. Ah, cuma gratisan doang. Ya udahlah, kita nulis biasa aja. Itu biasanya ada kayak gitu. Kemudian berhubungan dengan produk, namun salah analisa. Maksudnya adalah dia bikin lead magnet berhubungan nih dengan produk utama, tapi dia salah menganalisa produk utamanya, bukan salah menganalisa lead magnetnya. Jadi dia nggak bisa memahami produk utamanya, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang paling fatal. Jadi ketika kita memberikan lead magnet, kita harus paham nih, siapa market kita. Kalau market kita adalah emak-emak, kemudian orang-orang gaptek misalkan, yang nggak banyak berkaitan dengan teknologi dan juga dunia digital, ya jangan sampai kita memberikan lead magnet webinar. Mereka akan bingung dong, mending kita kasih aja e-book, gitu. Jadi kalau kita memberikan lead magnet yang tidak paham dengan siapa marketnya kita berhubungan, ya bisa jadi itu tidak akan mengkonversi sales yang kita inginkan. Oke, jadi inilah 3 sebab atau 3 faktor utama mengapa lead magnet bisa menjadi sales. Maka lead magnetnya harus benar-benar serius. Oke, kemudian berhubungan dengan produk itu udah pasti, tapi jangan sampai salah dalam menganalisa produk utama. Oke, kemudian nggak paham siapa marketnya. Jadi sebelum teman-teman bikin lead magnet harus wajib gitu ya, wajib memahami produk market dari produk yang teman-teman jual. Oke, jadi itulah video saya kali ini. Terima kasih dari saya, itu sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.